warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fadila dari SMA Negeri 1 Rote, Provinsi Riau. Saya adalah peserta pembatik level 2. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Menurut saya pribadi, pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan, terlebih pada kondisi saat sekarang ini, yang mana kita baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan TIK, itu memudahkan kita sebagai guru untuk menunjang proses pembelajaran, yang mana di sini pemerintah itu telah menyediakan berbagai macam platform yang bisa digunakan, seperti portal rumah belajar. Dengan adanya portal rumah belajar ini, kita dapat mencari berbagai macam media pembelajaran, kumpulan soal, sumber pembelajaran, dan lain-lain. Mode pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning, karena menurut saya, mode pembelajaran Discovery Learning ini membuat anak itu dapat lebih mengeksplor pengetahuan mereka, didukung dengan pemanfaatan TIK. Adapun sintak pembelajarannya terdiri dari stimulasi, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menyimpulkan. Pada proses stimulasi, saya memberi stimulasi atau memberi rangsangan kepada peserta didik untuk mengamati keadaan sekitar, mengamati gambar, ataupun mengamati video. Lalu peserta didik mulai mengidentifikasi masalah dari apa yang telah mereka amati. Dengan identifikasi masalah ini, peserta didik dapat mengumpulkan berbagai macam pertanyaan, yang mana nanti pertanyaan itu akan mereka olah, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dalam pengolahan data ini, peserta didik itu dapat menggunakan TIK. Kebetulan di sini saya menggunakan portal rumah belajar. Jadi ketika anak melakukan pengolahan data, anak bisa mencari sumber belajar dari portal rumah belajar. Setelah anak mendapatkan data, mereka mulai menunjukkan pembuktian dari hasil yang telah mereka temukan. Apa yang jauh perubahan yang terjadi secara berulang-ulang? Jambu. Gaya rambut. Gimana maksud gaya rambut? Nanti cukur lagi modelnya. Zaman dulu pernah nggak kalian lihat rambut mohak? Ada lagi Yang ke depan, Bu. Yang ke depan. Ya. Terus rambut gondrong panjang. Musim lagi nggak sekarang? Ya. Itu adalah teori siklus. Paham? Akhirnya, peserta didik itu dapat menyimpulkan proses pembelajaran, apa yang telah mereka terima, dan di sini peserta didik bersama guru itu melakukan refleksi pembelajaran. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Rete, kelas 12 IPS. TIK itu sangat perlu di zaman sekarang, karena di dalamnya kita dapat menemukan banyak tentang pembelajaran seperti di dalam video, gambar, animasi, dan bahkan di dalamnya terdapat sebuah permainan. Karena di zaman sekarang semua serba online dan teknologi makin maju. Menurut saya, bagaimana Ibu Rizka belajar di sosiologi itu sangat menarik, dikarenakan beliau menjelaskan secara detail dan sangat mudah untuk dipahami. Karena dalam sosiologi kita dapat belajar secara di dalam lingkungan atau langsung ke masyarakat. Jadi pandangannya langsung ada. Contoh-contohnya di sekitar kita. Tanya tentang perkembangan sosial, Perubahan sosial, konflik sosial, dan masalah sosial. Menurut saya, pembelajaran berbasis TIK sangat bagus diterapkan di SMA Negeri 1 Rete karena dapat menarik minat belajar peserta didik dan dapat memberikan motivasi belajar sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik yang diharapkan oleh peserta didik dan guru. Saya rumah belajar itu menyediakan fitur-fitur berbasis IT yang mana di dalamnya itu ada bank soal, ada materi-materi pembelajaran yang mana berkaitannya nanti dengan anak-anak supaya anak-anak juga bisa masuk juga di dalam rumah belajar, bukan hanya guru, anak-anak bisa masuk ke dalamnya. Di situ kita akan berbagi ilmu pengetahuan, berbagi soal
soal-soal baru dan lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, Pusdatin sama Kemristek Dikti gitu sudah menyediakan beberapa seperti platform gitu ya yang digunakan, baik itu bisa digunakan untuk guru maupun digunakan untuk siswa. Salah satunya tadi kan rumah belajar, tapi di sini ada lagi yang dapat digunakan, yaitu untuk implementasi kurikulum merdeka, yaitu PMM atau platform Merdeka Mengajar. Melalui platform ini para guru dapat mengetahui lebih dalam mengenai dari Merdeka Belajar itu sendiri, gitu kan. Kemudian dapat mengembangkan komunitas yang sudah terbentuk, dapat juga mengupload atau memasukkan bukti-bukti karya atau aksi nyata yang telah dilakukan. Demikian video aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.